nama saya Chelsea Osita Sangadi. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari tugas 1 logika. Di soal yang pertama, saya akan menjelaskan 3 bentuk dari term beserta contohnya. Dan di soal yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih itu logical fallacy beserta contohnya juga, dan tips bagaimana cara menghindari logical fallacy atau sesat berpikir. Term adalah kata atau gabungan kata yang mewakili suatu objek, ide, atau konsep. Term biasanya digunakan dalam proposisi atau pernyataan untuk menyusun argumen. Term yang pertama adalah term universal, menunjukkan keseluruhan dari suatu kategori atau kelompok. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Term universal, di mana ada kata semua manusia. Yang kedua adalah term partikular, menunjukkan sebagian dari suatu kelompok. Sebagian ya. Contohnya, sebagian siswa menyukai pelajaran matematika. Term partikularnya berada di mana? Berada di sebagian siswa. Dan yang ketiga adalah term individual, menunjukkan pada satu individu tertentu. Contohnya, Socrates adalah seorang filsufnya, dan term individualnya terletak pada Socrates. Di soal yang kedua adalah logical fallacy atau sesat pikir. Adalah kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang membuat suatu argumen terlihat meyakinkan padahal sebenarnya salah atau menyesatkan. Contoh logical fallacy adalah ad hominem, menyerang pribadi orangnya bukan argumennya. Contoh, pendapatmu soal pendidikan gak valid karena kamu cuma lulusan SMA. Mengapa salah? Karena fokusnya bukan pada isi argumen, tapi menyerang latar belakang orang tersebut. Nah, di sini aku juga akan membahas tips agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, periksa kembali logika argumen sebelum menyimpulkan, di mana kita harus memeriksa kembali apakah sudah valid ketika kita akan mengeluarkan argumen. Yang kedua adalah fokus pada topik utama, bukan pada latar belakang orang tersebut, ada pada contoh yang tadi. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru menyimpulkan tanpa bukti yang cukup. Ketika kita ingin berargumen, pastikan bahwa kita punya bukti yang cukup untuk mengeluarkan argumen tersebut. Dan yang terakhir adalah latih kemampuan berpikir kritis dan terbuka terhadap semua argumen yang berbeda dari argumen kita. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang, dan see you.